Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepia Putri Mulyadi dengan NIM 11920600093. Di sini saya dari Prodi Pendidikan Biologi dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya di sini membawakan jurnal analisis dan sintesis jurnal yang bertema pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Ibu Sri Maryanti yang telah membimbing menyelesaikan kami proyek ini. Nah, langsung aja. Jurnal pertama yang berjudul Pembelajaran pada Masa Pandemi COVID-19 dengan volume 22 nomor 1 bulan April 2020 yang berisi selama pada masa pandemi COVID-19 pembelajaran di rumah atau online menjadi solusi melanjutkan sisa semester. Pembelajaran online didefinisikan sebagai pengalaman transfer pengetahuan menggunakan video, audio, gambar, komunikasi teks, pembelajaran lunak. Dan dengan dukungan jaringan internet ini merupakan modifikasi transfer pengetahuan melalui forum website dan tren teknologi digital sebagai ciri khas dari revolusi industri 4.0 untuk menunjang pembelajaran selama pada masa pandemi COVID-19. Namun, hal ini perlu dievaluasi dan disesuaikan dengan kondisi setempat, mengingat kemampuan orang tua memberikan fasilitas pembelajaran online berbeda. Kuncinya adalah memaksimalkan kemampuan peserta didik dalam belajar kondisi pandemik seperti ini. Nah, di jurnal kedua yang berjudul Studi Eksploratif Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar berisi berapa dampak yang dirasakan murid pada proses belajar mengajar di rumah adalah para murid merasa dipaksa belajar jarak jauh tanpa sarana dan prasarana memadai di rumah. Dampak terhadap orang tua yaitu kendala yang dihadapi pada orang tua adalah adanya penambahan biaya pembelian kuota internet bertambah. Nah, teknologi online memerlukan koneksi jaringan yang internet, TV, dan kuota. Oleh karena itu, tingkat penggunaan kuota internet akan bertambah dan akan menambah beban pengeluaran orang tua. Dampak yang dirasakan guru yaitu tidak semua mahir menggunakan teknologi internet atau media sosial sebagai sarana pembelajaran. Beberapa guru senior belum sepenuhnya mampu menggunakan perangkat atau fasilitas untuk penunjang kegiatan pembelajaran online dan perlu pendampingan dan pelatihan yang terlebih dahulu. Nah, di jurnal selanjutnya, jurnal ketiga yaitu Jurnal Internasional Immediate Physiologist Response and Associative Factor during the Internal Stage of 2019 Coronavirus Disease, yang berisi perkembangan pandemi COVID-19 dari 7 Januari hingga 2 Februari menunjukkan tren perkembangan pandemi COVID-19 di Cina pada bulan Januari dan Februari 2020. Sejak tahun di Cina pertama kali ini mengumumkan data pandemi COVID nasional pada 20 Januari 2020, jumlahnya dari kasus yang dikonfirmasi, kasus yang diduga oleh orang yang sembuh, dan kematian terkait dengan infeksi COVID-19 terus meningkat dengan peningkatan tajam dalam jumlah kasus yang dicurigai setelah 26 Januari 2020, baik anak-anak dan orang tua sangat rentan terhadap virus. Dengan yang termuda kasus yang dikonfirmasi adalah bayi berusia 9 bulan. Dampak psikologis dari wabah COVID-19 ini diukur menggunakan skala IESR menggunakan sampel nilai rata-rata 32,98. Dari semua responden selama fase awal wabah COVID-19 di Cina, lebih dari separuh responden menilai dampak psikologis mereka sebagai sedang hingga parah. Dan sekitar sepertiga dilaporkan dengan hingga parah kegelisahan jenis kelamin perempuan. Satu siswa dan gejala spesifik dikaitkan dengan yang lebih besar dampak psikologis dari wabah dan tingkat stres, kecemasan, dan depresi yang lebih tinggi. Nah, yang lebih
rendah tumbuhan kami dapat digunakan untuk merumuskan investasi sekaligus untuk meningkatkan kesehatan mental dan ketahanan psikologi selama pandemi COVID-19. Nah, di sini ada sintesis, yaitu saya mensintesis, pandemi COVID-19 telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia saat ini, khususnya dalam dunia pendidikan ini mengharuskan semua elemen pendidikan untuk beradaptasi dan melanjutkan sisa semester tinjauan umum terkait pembelajaran pada masa COVID-19. Pembelajaran online ini menjadi solusi efektif untuk mengaktifkan kelas meski sekolah telah ditutup, mengingat waktu dan tempat menjadi resiko pada masa pandemi COVID ini. Namun, teknik pembelajaran ini penting untuk dievaluasi sesuai dengan kondisi tempat, mengingat sembaran fasilitas dan kemampuan orang tua memberikan fasilitas pembelajaran online berbeda peserta didik di Indonesia. Kendala yang dialami oleh murid, guru, dan orang tua dalam kegiatan pembelajaran online ini yaitu penguasaan teknologi masih kurang, penambahan biaya kuota internet, adanya pekerjaan tambahan bagi orang tua dalam mendampingi anak belajar, komunikasi dan sosialisasi antar siswa, guru, dan orang tua menjadi berkurang, jam kerja yang menjadi tidak terbatas bagi guru karena harus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan orang tua, guru lain, dan kepala sekolah. Nah, di wabah COVID-19 adalah keadaan darurat kesehatan masyarakat, perhatian internasional, dan menimbulkan tantangan terhadap ketahanan psikologis. Diperlukan data penelitian untuk mengembangkan strategi berbasis bukti untuk mengurangi dampak psikologis dan kejiwaan yang merugikan gejala selama pandemik. Melihat keadaan sekarang, penyebaran virus corona semakin meluas yang mengakibatkan proses pembelajaran dilaksanakan di rumah, sehingga diperlakukan kemampuan guru dalam menerapkan media pembelajaran online. Maka kemampuan berpikir tingkat tinggi merupakan salah satu kemampuan yang dibutuhkan siswa dalam menghadapi tantangan dunia global. Nah, celah dari ketiga jurnal ini adalah kesiapan siswa dalam menjalankan pembelajaran jarak jauh media online guna tetap dalam keadaan kondusif dan efektif dalam menghadapi tantangan global. Nah, cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas tontonannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.